Ya jangan. Ya, saya. Oke kita Bu. Sudah nih saya. Volumenya biar tidak terus. Volumenya ya, oke. Volumenya dari mana? Bisa dari HP, laptop, laptopnya. Yang bisa dia. Ada volumenya saya punya. Iya tuh Pak. Yang mana itu ini? Iya itu. Yang panah. Itu yang panah ya. Speakernya tuh maksudnya kan? Dari itu. Speakernya dari kita saya matikan. Bisa juga kira-kira terdengar? Ada guru ini kan? Yang masuk. Tidak ada. Hanya siswa. Sudah bisa dimulai nak? Iya Bu. Halo. Sudah bisa dimulai nak? Iya Bu. Ya Bu. Ya oke. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah wa syukurlah wala haula wala quwata illa billah. Karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir sekalipun dalam Zoom. Ya, sekalipun dalam Zoom dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Ya, salam dan salawat tidak lupa pula kita kirimkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang merupakan suri toladan bagi kita semua. Jadi anakku yang saya cintai, jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat selain dari pengajaran dan penelitian. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu merupakan salah satu kewajiban bagi kami sebagai dosen, ya, merupakan salah satu kewajiban bagi kami sebagai dosen. Dan adapun judul yang kami angkat adalah pengelolaan pisang menjadi tepung, ya, pengelolaan pisang menjadi tepung. Jadi kenapa sasarannya adalah kepada siswa, ya. Jadi kenapa sasarannya kepada siswa? Karena dengan adanya ini maka siswa bisa yang pertama siswa bisa melanjutkan baik dalam bentuk karya ilmiah maupun dalam bentuk penelitian. Jadi mungkin siswa nanti setelah bisa membuat tepung pisang, maka bisa nanti melanjutkan dengan misalnya penelitian. Misalnya mungkin akan meneliti bagaimana nilai gizi daripada tepung, sebenarnya ya, bagaimana nilai gizinya, ataukah bisa berwirausaha, ya, untuk membuat tepung pisang, ya. Jadi dan nanti kenapa judul itu diambil, itu nanti akan dibahas nanti oleh pemateri, ya. Jadi akan dibahas oleh pemateri kenapa pisang diambil sebagai itu. Itu salah satunya adalah sebagai rancangan dari pemerintah bahwa jangan hanya memanen atau panen saja atau memetik saja, tetapi petik, olah, jual. Ya, petik, olah dan jual untuk menambah nilai perekonomiannya. Ya, jadi itu sebenarnya dasarnya dan kenapa sasarannya siswa. Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa jangan hanya lewat daring atau Zoom menyampaikan nanti materinya, mungkin ada pendampingan. Jadi untuk selanjutnya nanti mungkin siswa ada nanti yang mempraktikkan, bisa didampingi dan bisa misalnya
bertanya ke pengabdi. Saya kira itu untuk selanjutnya untuk memberikan materinya, maka kami persilahkan Profesor Dr. Pince Salempa MSc untuk memberikan materinya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya, baik. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, masih semangat untuk mengikuti PKM untuk pengolahan pisang menjadi tepung. Untuk latar belakang dari pengolahan pisang menjadi tepung, diketahui bahwa Goa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan sentra penghasil komoditi pertanian berupa beras, juga memiliki potensi pertanian berupa tanaman pisang. Yang mana pisang merupakan buah yang banyak dikonsumsi dalam bentuk segar. Permasalahan konsumsi dalam bentuk segar adalah mudah rusak dan cepat mengalami perubahan mutu setelah panen. Karena memiliki kandungan air tinggi dan aktivitas proses metabolismenya meningkat setelah panen. Sehingga kelompok masyarakat penghasil pisang hanya mengetahui bagaimana memproduksi pohon pisang dan mengolahnya menjadi produk jadi. Jika tertunda penggunaannya atau tidak semua pisang dapat dipasarkan atau dikonsumsi, maka akan menjadi lewat masak dan rusak, sehingga tidak dapat dikonsumsi lagi. Hal ini menyebabkan banyak pisang dijual dengan harga yang rendah, bahkan terbuang percuma. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang dapat mengatasi kendala tersebut. Dan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pembuatan produk olahan pisang setengah jadi atau menjadi bahan baku untuk pengolahan pangan lainnya, sehingga dapat dihasilkan tepung pisang. Ya, berikut metode untuk pembuatan tepung pisang. Yang pertama, siapkan pisang tua, tapi yang belum masak, betul-betul yang tua. Tingkat ketuaan yang dipilih merupakan tingkat di mana kandungan patinya maksimum. Berikutnya, pisang dilepas dari sisirnya, dicuci, dikukus atau direbus selama 10 sampai 15 menit. Pengukusan ini bertujuan untuk mempermudah pengupasan, mengurangi atau menghilangkan getah, dan memperbaiki warna gaplek dan tepung yang dihasilkan. Berikutnya, setelah dikupas, buah diiris tipis-tipis, melintang atau
nyerong, kemudian dijemur atau dikeringkan. Setelah kering adalah jika gaplek pisang sudah mudah patah. Ya, jadi kalau sudah kering betul-betul sudah bisa patah ya. Jadi itu. Terakhir untuk membuat tepung gaplek digiling dengan ditumbuk atau dengan alat penggilingan, kemudian diayak dan dikemas dalam kantong plastik, yaitu untuk pengemasannya setelah jadi tepung pisang. Ya, ini gambar dalam prosedur tadi yang Ibu sudah sampaikan, mulai dari penyiapan pisangnya, dicuci, direbus, dipotong kecil-kecil 0,5 sampai 0,75 cm. Kemudian setelah kering dapat digiling hingga jadi tepung. Ya, jadi ini kita sudah lihat produknya dalam bentuk kemasan tepung pisang. Ya, untuk tahap yang kedua mungkin belum saya sampaikan saja. Ya, kalau itu tadi cara direbus untuk mempermudah pengupasan. Terus kalau langsung saja dikupas, ya bedanya dikupas, kemudian diiris tipis-tipis, lalu direndam dalam air selama 1 jam, kemudian ditiriskan, lalu dijemur. Ya, jadi tahapnya sama dengan tahap perebusan tadi. Jadi hanya beda di perebusan, di sini dikupas langsung direndam di air selama 1 jam. Ya, barangkali itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi saya kira itu tadi ya. Jadi saya tambahkan, jadi tepung pisang ini berguna untuk, ya jadi masih ada kelanjutannya. Jadi ini hanya dasar. Jadi ini setelah dibuat tepung pisang, jadi anak-anakku juga bisa melanjutkan penelitian. Ya, di samping tadi melihat gizi daripada atau nilai kandungan daripada tepung pisang, anak-anakku juga bisa melanjutkan lagi untuk tepung pisang bisa dijadikan sebagai misalnya pembuat makanan bayi. Ya, jadi itu bisa dilanjutkan, itu bisa malah dijadikan lagi pengabdian lanjutan itu. Ya, bisa dijadikan untuk membuat biskuit. Ya, biskuit dari tepung pisang, ya. Kemudian bisa membuat cake pisang, cake tepung pisang. Ya, jadi itu bisa menjadi buat cake tepung pisang. Kemudian bisa membuat kue kering seperti kue kalau mau lebaran, ya. Jadi bisa, kemudian bisa membuat kue lapis tepung pisang. Kemudian bisa juga dibuat menjadi roti. Jadi itu bisa dibuat begitu ya, ke makanan-makanan begitu. Jadi bisa dilanjutkan dengan itu. Jadi kalau ada misalnya lomba apa makanan tradisional, jadi bisa karena adanya pengetahuannya membuat tepung pisang, maka bisa lagi dilanjutkan untuk dijadikan tepung pisang itu sebagai bahan dasar untuk membuat tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi salah satunya membuat cake, kue kering, kue lapis, kemudian kue roti. Ya, di samping itu juga dijadikan sebagai makanan bayi. Ya, makanan bayi itu juga bisa kita lanjutkan. Jadi
Itu dasarnya sehingga kita mengambil juga sasaran adalah siswa. Ya, sasaran siswa. Jadi mungkin ada nanti lomba-lomba bisa ini dijadikan ini, tapi dengan ada pengetahuannya membuat tepung pisang. Ya, saya kira itu materinya. Silahkan kalau ada mau ditanyakan, mau tanya jawab, silahkan. Silahkan anak kalau ada mau tanya jawab. Bu. Ya, sebut nama ya. Saya Aurelia Abbas. Saya Ya. punya pertanyaan. Apakah di dalam, kan pisangnya tadi sudah dibuat tepung. Nah, rasa tepung itu masih memiliki rasa pisang yang kuat atau tidak, Bu? Jadi itulah ciri khasnya dia. Jadi setelah dijadikan tepung itu kalau jadi dibuatkan kue ya masih ada terasa rasa pisangnya. Ya, masih ada. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Siapa? Assalamualaikum, saya, Bu. Ya, waalaikumsalam. Atas nama Dewi Paramita. Siapa namanya? Atas nama Dewi Paramita. Ya, Dewi Paramita. Oke. Ya, Silakan, terima Nak. kasih atas kesempatannya, Ibu. Ya. Ya, pada poin ketiga tadi saya menangkap setelah dikupas dan dipotong, diiris pisang tersebut, apakah pada saat setelah direndam, setelah dipotong itu, Bu, biasa pisangnya berubah warna menjadi kecoklat-coklatan, Ibu. Apa berpengaruh pada warna tepung yang dihasilkan nanti, Bu? Terima kasih. Silakan, Bu. Ya. Nanti Prof. saya jawab itu ya. Ya. Ya, baik Nak, Ibu sampaikan pisang yang langsung dikupas itu diusahakan direndam supaya tidak terjadi reaksi pencoklatan, supaya nanti dalam pengeringannya tetap dia putih, jadi tidak berpengaruh. Jadi makanya itu diusahakan dalam perendaman untuk menghindari reaksi pencoklatan, karena adanya enzim-enzim dalam polifenol dalam pisang itu, dalam getah pisang. Ya, barangkali itu yang Ibu sampaikan. Bagaimana Paramita? Mana Paramita? Ya, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Ya, jadi disitulah kimianya, Nak. Ya, disitulah kimianya. Jadi setelah dikupas itu direndam. Ya, direndam itu supaya tidak terjadi pencoklatan atau reaksi oksidasi di situ. Ya, tidak terjadi reaksi oksidasi sehingga tidak coklat. Ya, betul kalau memang langsung tidak direndam ya jadi coklat. Ya, jadi coba kalau kita mau bikin ubi goreng. Misalnya ubi jalar, itu kalau sudah dikupas, sudah di situ direndam dulu dengan air. Ini pengalaman hari-hari saja. Kalau tidak direndam itu akan coklat. Ya, nah, jadi itulah gunanya tadi perendaman. Jadi kalau direndam akan tidak berubah warna dan tidak mempengaruhi warna tepung nanti. Oke, Dewi Paramita, ini buktinya, Nak. Ini contohnya ini bisa dilihat. Ini contohnya ini yang sudah dibuat oleh kita pengabdi, ini tetap putih. Nah, ini tadi yang ada di ini tadi ya. Nah, coba dikasih lihat ini. Bagaimana bisa di zoom ini? Di ini. Tidak. Gila ya. Ini tadi ya sebagai contoh. Ini buktinya putih. Ini buktinya putih ya. Kelihatan, Nak? Halo. Kelihatannya ini putih. Yang kelihatan putih. Ini. Sayang ya kita tidak bisa ketemu di darat, ini kelihatan sekali ini. Nanya seandainya ketemu darat ini. Ini kelihatan putih. Ini yang kami sudah buat. Ya, jadi inilah siap untuk misalnya dilanjutkan untuk ini membuat kue atau membuat makanan bayi. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Tabe, Bu. Saya, Bu. Tabe, Bu. Ya. Saya, Bu. Astaga. Ya, silakan, Nak. Siapa namanya? Siapa dulu? Saya, Bu. Siapa dulu? Emerida dulu. Oh iya, Bu. Tabe, Ya, Bu. oke, silakan, Nak.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Rida Aksanul Sujiono, Ibu. Ya. Saya ingin bertanya masih masalah yang tadi, Bu. Ya. Tadi dikatakan bahwa pisang itu mengandung polifenol. Polifenol itu mudah mengalami reaksi oksidasi apabila kontak dengan udara. Ya, Pertanyaan betul. saya, Ibu, untuk mencegah proses reaksi oksidasi tadi, apakah perendamannya itu hanya dengan air, Bu, atau direndam dengan asam organik seperti garam? Oke. Aduh, cerdas ini adalah Emrida Aksano Sugiono. Anaknya Pak Eko ya ini? Bukan ya? Iya, anaknya Pak Eko. Kelihatan mukanya seperti Pak Eko. Anaknya Pak Eko ya? Anaknya Prof Eko ya? Iya. Ya, oke. Nah, oke. Cerdas ini, cerdas. Jadi polifenol itu betul dia terjadi reaksi oksidasi kalau dengan udara, jadi direndam dengan air. Ya betul ya, harus dibantu dengan dikasih garam. Ya, apa rumusnya garam? Emrida? NaCl, Bu. NaCl ya, cerdas betul. Ya, oke. Jadi betul ya dikasih garam, Nak. Ya. Oke, makasih Nak ya. Oke, ada lagi? Kita diskusi Nak. Oke, ada lagi? Yayat, tadi muncul Yayat mau bertanya. Ya, Bu. Oke, ini Muhammad Aidil. Muhammad Aidil Ar-Rasyid. Ya, silakan Nak. Saya mau bertanya, Bu. Mau bertanya, Bu. Apakah hanya pisang-pisang jenis tertentu yang bisa dibuat menjadi tepung, Bu, atau semua pisang bisa dibuat menjadi tepung, Bu? Ya. Jadi untuk bagusnya itu yang bagus adalah pisang kepok. Ya, pisang kepok. Jadi kalau pisang lem mungkin bisa juga, tapi mungkin ada rasa lainnya. Seperti misalnya pisang raja. Pisang raja kalau mudah kan kayak apa itu? Sepat ya. Kalau pisang raja kalau mudah kan sepat. Jadi mungkin itu jadi yang bagusnya sebenarnya pisang kepok. Ya. Jadi itu tadi alasannya. Jadi lihat dulu pisang kepok kita terutama di Kabupaten Goa itu merupakan sentra pertanian yang banyak menghasilkan pisang. Pisang kita lihat di pasar kan pisang biasa banyak yang tidak ini dan sehingga dijual murah. Sehingga salah satu caranya ini adalah kita membuat tepung. Ini yang bisa tahan lama dan bisa meningkatkan nilai ekonomi. Ya, jadi yang pisang kepok ya Nak, yang bagus ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kita masih punya waktu 5 menit. Saya Bu Husnul Hatimah. Iya. Ya belum sempat. Jadi bisa dimasuk. Ada pertanyaannya Nah Husnul? Bu, mau bertanya, apakah ada perubahan nilai gizi setelah menjadi tepung? Maksudnya penambahan atau peningkatan nilai gizinya? Ya. Jadi secara teori sebenarnya tidak ada. Secara teori ya tidak ada. Makanya tadi saya katakan ini bisa nanti anak-anakku lanjutkan sebagai penelitian ya atau karya ilmiah sehingga bisa lanjutkan bagaimana nilai gizinya setelah menjadi tepung. Karena secara teori tidak ada perubahan. Ya, jadi bisa, makanya tadi saya katakan bisa dilanjutkan nanti sebagai penelitian. Ya, bisa dilanjutkan sebagai penelitian. Anak-anakku bisa meneliti adakah perubahan nilai gizi atau kandungan daripada pisang dan setelah menjadi tepung pisang. Karena secara teori sebenarnya tidak ada perubahan nilai gizinya. Oke, Husnul? Ya, jadi kalau bisa lanjutkan dengan penelitian. Ya, oke. Ada lagi Nak? Ada lagi? Ya. Jadi harapan kami kalau nanti anak aku bisa membuat tepung pisang ini, harapan kami ya sebagai pengabdi, anak aku bisa membuat tepung pisang. Yang kedua harapan kami adalah anak aku bisa melanjutkan ya apakah penelitian ya atau karya ilmiah melanjutkan untuk melihat nilai gizi daripada tepung pisang membandingkan dengan pisang. Ya. Yang kedua, bisa juga melanjutkan untuk menggunakan tepung pisang ini dengan membuat berbagai produk lanjutan dari tepung pisang. Ya, jadi itu harapan kami dari pengabdi. Ya. Ada lagi?
Kalau tidak ada, maka kita tutup untuk sesi ini dan kita lanjut untuk sesi berikutnya dengan judul yang lain. Tidak ada lagi, Nak? Oke, sudah selesai? Termut ke saya enggak jadi. Nah, oke. Sekarang kita foto bersama kalau sudah tidak ada lagi. Ya. Coba kita foto bersama. Slide 1 dulu dengan mengangkat jempol. Jempol tangan. Jempol tangan ya. Oke. Sudah siap? Slide 1. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Ada slide 2 lagi. Slide 2 lagi. Slide 2 lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Masih ada lagi? Sudah. Oke. Terima kasih, Naya. Kita lanjut sesi 2 ya. Tapi tidak dengar saya. Ya, oke, kita lanjut sesi 2. Oke, terima kasih. Sesi 2. Siapa sesi 2? Apa tadi Nabi bahas di sana? Selesai. Itu semua laporan. Di laporan itu biasa.